Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita sekarang sudah sampai pada bab kombinasi linear ya, Howard Anton. Kita ambil materinya dari Howard Anton, terbitan edisi kelima tahun 1995. Kalian bisa cek materinya di halaman 145 di bukunya. Kemudian kombinasi linear ini sudah disampaikan oleh beberapa teman kalian dalam beberapa video. Nanti linknya akan saya sampaikan di deskripsi kalau kalian ingin cek. Jadi ini saya hanya melengkapi saja, penjelasannya sudah sangat bagus sebenarnya, tapi saya ingin mempertegas dengan contoh saja supaya semakin jelas. Kita mulai dari definisi kombinasi linear ya. Setelah kemarin kita bahas tentang subruang, kemudian ini sekarang kita bahas tentang kombinasi linear. Apa itu definisinya? Kombinasi linear yaitu sebuah vektor V. Kalian bisa cek di sini atau di bukunya di halaman 145. Sebuah vektor V dinamakan kombinasi linear dari vektor V1, V2 sampai Vr jika vektor tersebut dapat dinyatakan atau diungkapkan dalam bentuk ini. V sama dengan K1 V1 plus K2 V2 plus titik-titik plus KR Vr, di mana K1 K2 titik-titik sampai KR itu adalah skalar. Jadi K1 sampai KR itu adalah skalar ya. Jadi skalar itu berarti bilangan skalar. Oke, kemudian penting kita untuk mengetahui kombinasi linear karena teorema-teorema setelah kemarin teorema subruang kita akan menggunakan kombinasi linear terus sampai nanti setelah ganti bab pun juga kita akan tetap menggunakan kombinasi linear. Seperti kemarin kita ketika belajar tentang Gauss-Jordan, penting kita untuk pelajari Gauss-Jordan karena Gauss-Jordan dipakai terus sampai selama perkuliahan aljabar linear elementer ini. Nah, kita pahami definisinya satu persatu. Berarti di sana dibutuhkan sebuah vektor ya, ada sebuah vektor V namanya dan ada banyak vektor. Ya, banyak vektor itu artinya harus lebih dari dua vektor atau lebih. Di mana dinyatakan bahwa ada vektor V1, V2 sampai Vr. W ini nantinya akan dinyatakan sebagai kombinasi linear apabila bisa dinyatakan dalam bentuk ini. Jadi K1 V1 plus K2 V2 plus titik plus KR Vr. Nah, tugas kita sebenarnya adalah menentukan siapa K1, siapa K2 dan sampai siapa KR. Kalau kita bisa menyatakan itu secara tunggal, maka W itu bisa merupakan kombinasi linear. Ya, atau ada K1, K2, KR yang lain misalkan. Nah, tapi akan kita jelaskan nanti setelah kita masuk ke contoh lebih paham. Seperti itu ya definisinya ya. Jadi kita baru bisa ngomong bahwa itu kombinasi linear apabila kita bisa menyatakan ini. Sekarang begini, tinjaulah di contoh 16 ya di halaman selanjutnya. Tinjaulah vektor-vektor U 1, 2, -1 dan V 6,42 di R3. Oke, ini sudah ya, ini di ruang dimensi 3. Karena ada U1, U2, U3. Di sini ada V1, V2, V3. Nah, kita disuruh perlihatkan bahwa V, kita diberikan vektor V. Vektor V itu kombinasi linear dari U dan V. Serta kita disuruh menunjukkan bahwa V aksen itu 4,1,8 bukan kombinasi linear U dan V. Untuk memahami sebuah konsep ya, kita memang perlu menunjukkan contoh dan bukan contoh agar kontras kelihatan. Kalau kita menunjukkan contoh saja seolah-olah nanti semuanya bisa dikombinasi linearkan, tapi sebenarnya tidak. Maka dalam contoh di awal setelah kita bahas tentang definisi itu kita perlu menunjukkan contoh dan bukan contoh. Untuk memperjelas saja bahwa batasan definisi itu ada di mana. Sekarang sebelum saya mulai mengerjakan, kalian bisa cek, ini akan saya hapus setelah ini. Saya akan menuliskan yang kita butuhkan dulu. Bahwa di sini kita diberitahu tentang nilai U ya. Nilai U itu 1, 2, -1. Kemudian nilai V-nya 6, 4, 2. Kemudian V-nya itu 9, 2, 7 dan W aksen itu 4, -1,8. Gini. Tugas kita ingat, kita akan menentukan K1, K2 sampai KR. Tugas kita menunjukkan itu K1, K2 dan KR. Nah, berarti W itu harus bisa dinyatakan dalam bentuk K1U ditambah K2V. Gitu ya.
Karena vektornya UV bukan V1 V2, jadi K1U dan K2V. W itu siapa? 9, 2, 7. Sementara K1 belum yang akan kita cari. U-nya itu 1, 2, min 1. Kemudian ditambah K2, skalar ya. V-nya 6, 4, 2. Gini. Kemudian setelah itu apa yang kita lakukan? Ya kita mengoperasikan ini, vektor biasa, penjumlahan vektor ya. 9, 2, 7. Ini menjadi K1, 2 K1, min K1. Ini yang pertama. Jadi K1 kita masukkan ke dalam vektor U, kita kalikan. Yang di sini berarti 6K2, 4K2, 2K2. Dari sini akhirnya kita akan memperoleh bahwa ini adalah K1 plus 6K2 ketika kita jumlahkan ya. Ini berarti 2K1 yang seletak ditambah 4K2, kemudian min K1 ditambah 2K2. Sehingga kita dapatkan K1 ditambah 6K2 yang seletak itu sama dengan 9. Kemudian 2K1 ditambah 4K2 sama dengan 2. Min K1 ditambah 2K2 sama dengan 7. Nah, kita akan mencari nilai K1 dan K2 yang tunggal atau yang nilai K1 K2 yang masuk atau sesuai atau bisa disubstitusikan atau memenuhi persamaan 1, persamaan 2 dan persamaan 3. Ada dua cara kalian mencarinya. Kalian mencari K1 dengan operasikan 1, 2 dan mencari K1 juga mungkin dari operasi ini persamaan 2 dan persamaan 3. Saya tunjukkan ya, persamaan 1, ini persamaan 2, ini persamaan 3. Nah, ada cara yang lain, kalian mencari K1 dan K2 dari sini. Kemudian nanti nilainya substitusikan ke sini. Kalau dia konsisten, maka itu nilai K1 dan K2-nya berarti sudah dapat kita temukan. Kalau tidak konsisten, berarti tidak bisa masuk di sini. Artinya tidak bisa dinyatakan dalam bentuk W sama dengan K1U ditambah K2V. Sekarang kita cari ya. Kita pakai 1 dan 2, kita rubah dalam Gauss-Jordan matriks 2, 4. Kita akan lakukan menggunakan Gauss-Jordan 9, 2. Oke. Kemudian ini kita operasikan. Kita ingin mengenolkan 2 ya, berarti B2 dikurangi 2 B1. 1, 6, 9. B2 berarti sini 2 kurangi ini, kurangi min 2 berarti 0. 4 kurangi min 12 berarti min 8. 2 kurangi min 18 berarti min 16. Kemudian kita operasikan lagi. Ini kita ingin buat 1 ya. Kita operasikan berarti B2 dikalikan min 1/8. Apa sih tujuannya? Supaya ini menjadi 1. Muncullah kita dapatkan 1, 6, 0. Ini 9. Ini 1, min 8 kali min 1/8 1, min 16 kali min 1/8 2. Oke, seperti itu. Kemudian setelah itu kita bisa temukan, kita buat 0 ini 6-nya ya. Caranya adalah B1 min 6 B2. Sehingga kita peroleh 1, 6 kurangi 6 berarti 0, 9 kurangi 12 berarti min 3. Berarti ini 0, 1, 2. Sehingga kita peroleh ini K1, ini K2. Berarti K1 sama dengan min 3, kemudian K2-nya sama dengan 2. Kita peroleh ini untuk persamaan 1 dan persamaan 2. Kita uji konsistensinya untuk persamaan yang ketiga. Kita substitusikan ke sini menjadi min K1. Kita substitusikan ke sini ya, saya naikkan ya. Ini saya beri anak panah ke sini. Sehingga muncullah min K1 berarti min 3 ditambah 2K2, K2-nya ini sama dengan 7. Apakah benar? Ini 3 ditambah 4 sama dengan 7. Berarti 7 sama dengan 7. Memenuhi ya. Artinya K1 dan K2 konsisten. Sehingga ini W bisa dinyatakan menjadi
min 3U ditambah 2V. Dengan demikian, V merupakan kombinasi linear dari vektor U dan vektor V. Begitu. Paham ya? Sekarang kita coba untuk yang vektor V aksen. Bagaimana vektor V aksen bekerja? Apakah dia kombinasi linear atau bukan? Kita cek dengan langkah yang sama. Ini saya hapus. Nah, ini juga saya hapus. Ini saya hapus. Nah, kita akan menunjukkan apakah V aksen bisa dinyatakan dengan K1U plus K2V. V aksen itu berarti 4, min 1,8. Ini menjadi K1 kali 1, 2 min 1 ditambah K2 kali K6, 4, 2. Gini. Dengan operasi yang serupa dengan tadi, maka akan kita dapatkan, saya cut beberapa langkah. Kita dapatkan K1 plus 6K2. Langsung ya, K1 plus 6K2, 2K1 plus 4K2, min K1 plus 2K2, min K1 plus 2K2. Sehingga kita dapatkan K1 plus 6K2 sama dengan 4. Kemudian kita dapatkan lagi 2K1 plus 4K2 sama dengan min 1. Sehingga kita dapatkan lagi persamaan yang ketiga, min K1 plus 2K2 sama dengan 8. Jadi ini persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Sekarang seperti langkah tadi, kita cari sini. K1 plus 6K2 berarti kan 1, 6, 4. Yang sini 2, 4, min 1. Kita coba selesaikan menggunakan Gauss-Jordan. Bolehkah menggunakan substitusi eliminasi? Boleh, silahkan. Kalau masih 2 kali 2, mungkin kalian lebih efisien menggunakan eliminasi substitusi, silahkan. Nah, ini berarti B2 min 2B1. Ini ya. Menjadi 1, 6, 4. Ini berarti 0. 4 kurangi 12 min 8. Betul kan ya? Min 1 kurangi 8 berarti 7. Min 1 kurangi 8 berarti min 9, sorry. Bener kan? Min 1, 4 min 8, min 9. Ini 4 min 12, min 8. Gini ya. Maka ini kita buat 1 menjadi B2 kalikan min 1/8 menjadi yang sebelah sini 1, 6, 4 tetap, yang sini 0. Kemudian di sini 1, berarti di sini 9/8. Oke, gitu ya. Kemudian silahkan kalian lanjutkan ini. Oke, temukan K1 dan K2-nya. Kemudian lanjutkan proses ini tadi sampai selesai. K1, K2-nya. Coba kalian uji ke persamaan 3. Apakah dia konsisten atau tidak. Kemudian kalian simpulkan. Apakah W aksen itu kombinasi linear atau bukan. Gitu ya. Nah, jawaban kalian bisa kalian jabrikan ke saya. Jadi ini semi wajib ya, semi wajib. Jadi kalau yang kemarin itu mungkin boleh atau tidak. Kalau yang ini tolong benar-benar kalian kerjakan. Temukan K1, K2-nya berapa, uji ke persamaan 3, apakah konsisten atau tidak. Kemudian simpulkan apakah W aksen itu kombinasi atau linear atau bukan. Nah, jawaban kalian kirimkan ke WhatsApp saya, kalian jabrikan ke WhatsApp saya ya. Nanti akan kita cermati bersama-sama. Terima kasih atas perhatiannya. Oh ya, ini saya beri waktu 1 minggu ya. Beri waktu 1 minggu. Nanti 1 minggu akan saya review. Saya tutup
jawabannya. Kalau yang kemarin bebas, kalian mau kerjakan silahkan, enggak juga enggak masalah. Tapi kalau dikerjakan tentu akan mendapat poin tersendiri dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.